apakah Allah bisa dilihat dengan kasat mata zahiriyah ini? Pertanyaannya, apakah Allah bisa dilihat dengan kasat mata zahiriyah ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurrati wa ali baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wat tabi'ina tabi'ina ila yaumiddin, khususan ila masyayikhina ila muntahun wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwajina wa dhurriyyatina wa ahli baitina, khususan ila jami' arwah fi hadhil majlis wa ghairuhum lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhiruhu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ingkang den mulyakaken Allah dumateng sedherek jamaah, wabil khusus sedaya pengurus Padepokan Al-Fakir Billah. Alhamdulillah, kita memasuki tempat yang tidak biasanya. Mau sampun disinggung kali panitia, mungkin barangkali ada nomor rekeningnya, mungkin saged ditulis pena menawi dikersaki, ada nomor rekeningnya ditulis, mungkin saged sinten mawon saged lewat teng mriku. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Setiap diri manusia pasti menginginkan satu kedamaian. Lebih-lebih umat manusia yang beragama Islam, saya yakin sedoyo pingini bahagia. Sing dimaksud bahagia niki sing kados pundi? Apakah bahagia itu tempatnya ada di sebuah materi, ataukah tempatnya bahagia itu ketika saat si hamba bisa bertemu terhadap Allah? Tinggal kita memandang dari arah mana. Kanjeng Nabi dawuh, baiti jannati, rumahku laksana surgaku. Yang dimaksud Rasulullah rumah, apakah berbentuk bangunan ini yang asalnya kemarin itu dibanding dengan saniki kan nyaman saniki banget, nyaman saniki. Apakah ini yang dimaksud bait atau rumah? Tinggal kita mandang dari pundi. Kalau kita memandang dari sifat basariyah,
memang di rumah bangunan niki, atau kita sikapi kebahagiaan dari si syariat itu terletak pada finansial. Ya saya maten, menungso iso damai, iso bahagia rumah tanggane nek sandang pangan papan niku serba kecukupan. Iki pandangan sifat basariyah. Lah kebahagiaan atau ketentraman hal yang seperti ini Allah mengatakan ad-dunya mata'ul ghurur. Ini ada sebuah semacam fata morgana, manakala kebahagiaan atau bait rumah itu hanya kita mengambil dari sisi sifat basariyah atau syariat dan tidak kita mengambil juga dari sisi hakikat atau sifat basiroh. Eman, bukan berarti bait secara sifat basariyah itu tidak diperbolehkan, boten. Tetap sandang pangan papan iku enggak setidaknya walaupun tidak mewah tapi berkecukupan. Akhirnya berbagai ikhtiar usaha berdoa sehingga di situ akan terlaksana yang namanya kebahagiaan. Tapi perlu diingat, ini kebahagiaan yang seperti ini bersifatkan masa. Jadi habis masanya ya sudah. Ada pertanyaan, apakah bait secara bangunan itu tidak penting? Saya jawab penting. Penting. Sebab kenyamanan panjenengan kali kula ketika saat tolabul ilmi, manakala tempatnya itu standar, maka lebih nyaman daripada mboten. Ngoten nggih. Dan ini tidak salah dan benar, makanya saya setuju ada renov seperti ini. Dan tadi panitia bukan memaksa, tetapi apabila ada rezeki longgar itu kebutuhannya itu kembali kepada kita sendiri. Sampai disinggung Rasulullah, ada 3 amaliyah, yang 1 dan 2 ditolak Allah, yang 1 diterima. Ada orang yang bersedekah atau ibadah, yang 2 itu ditolak Allah, yang 1 niku tidak, alias diterima. Yang 1 dan 2 ini wahuma madmumun, bahasanya Allah maidu. Berarti nek Allah maidu niku diartikan Allah masih menangguhkan atau menolak. Hubitat a'maluhum ai batolat. Lah sing kalih niki sing kados pundi, yang bagaimana? Ini ki sering kula singgung. Pertama, kita beribadah, kita beramaliyah, kita bersedekah, di dalam hati diam-diam dibisiki hawa nafsu supaya olehnya kita bersedekah itu biar dilihat orang. Paham nggih? 1. Nomor 2, ini yang masih dipaidu dening Allah, manakala ketika saat kita bersedekah, berjariah, beribadah, ini masih lillahi ta'ala, artinya kita masih
bergantung kita masih karena apa yang nantinya dihadiahi Allah, yaitu pahala dan surga. Wahuma madmumun niki Pak, niki miturut pandangan hakikat makrifat, dua ini masih ditolak dening Allah. Makanya hati-hati. Yang satu ini Pak, yang satu ini sudah terlepas dari satu yang dan dua, yang nomor tiga ini yang disebut lillahi ta'ala, sebab beliau memakai kaidah al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu sirri ikhlas fiha. Artinya gini, ketika saat beramal hatinya itu tidak mengakui kalau dirinya yang beramal, justru dalam hatinya itu menetapkan Allahnya yang menjadikan ini bisa beramal. Paham ya? Nah, yang nomor tiga inilah Bapak Ibu mungguhi Gusti Allah iku ditampi sebagai satu amalan makbulan niki. Jadi bagaimana? Memang secara fisik kita mencari kenyamanan, baik bangunan itu dunia, tapi secara hakikat tetap kita olehnya melaksanakan itu semata-mata karena Allah. Ini yang kumaksud. Yes. Kembali kepada materi. Baiti maksudnya rumah, iku hakikatnya adalah hati. Hati ini adalah satu tempat atau satu negara yang menjadi penduduknya hati itu adalah ruh. Kena diwastani hati itu wadah, terus isinya adalah ruh. Lah, ruh bisanya itu nyaman, ruh bisanya itu, mohon maaf, selalu damai, selalu bahagia, manakala hatinya itu betul-betul dibangun dengan benar. Bangunan hati menjadi hati yang benar, menjadi hati yang mewah, itu tatkala hati itu selalu tidak hanya menerima ajaran Allah dan Rasul, tapi juga mau mengamalkan ajaran Allah dan ajaran Rasul. Mana ajaran Allah itu? Atiullaha wa atiur Rasul. Ajaran Allah itu mana? Sehingga kita diperintahkan untuk taat terhadap Allah, juga taat terhadap Rasul. Ajaran Allah adalah ajaran di mana mendidik hati untuk keluar dari penjaranya hawa nafsu. Ajaran di mana yang mengajarkan hati untuk membersihkan kotoran hati, sebab dengan kotoran itulah ruh ini akan menjadi gelap terhadap Allah. Nek bahasane Quran adalah Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur, yaitu ajaran yang mengajarkan dan menjadikan hati pindah dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, kegelapan dari Allah menuju terang terhadap Allah. Bahasa syariat yaitu ajaran Rasulullah yang menjadikan zaman jahiliyah menjadi zaman Islamiyah. Ajaran di mana hati sampean ini dibebaskan dari penyembahan berhala menuju penyembahan Allah. Ajaran di mana hati sampean kali kula iki
asalnya menjadi budaknya hawa nafsu, akhirnya menjadi budaknya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Yes. Baiti jannati, rumahku laksana surgaku. Hakikatnya manakala hati mengikuti ajaran Rasul, secara otomatis hati akan membangun dengan sendirinya. Bangunan hati adalah hasil dari ilmu, amal, dan istiqomah. Ilmu yang dimaksud ajaran Allah, amal melaksanakan ajaran Allah, istiqomah selalu kontinu dan kontinu. Dan ini tidak terlepas dari zikir. Berarti untuk membangun hati yang baik, hati yang istimewa di hadapan Allah adalah hati yang senantiasa berzikir pada Allah. Zikir yang bisa menghantarkan hati sampean sampai bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kuncinya zikir itu ada di sirul asrar, ya. Sebab sirul asrar itu yang akan bisa masuk di dalam makom syahadah. Nek zikir 1 dan 2, jahri dan sirri, iki endingnya masuk di dalam makom mukasyafah. Kalau sirul asrar dan fana'u zikri, maka di sini bisa sampai pada makom musyahadah, makom di mana pertemuan antara ruh dengan Allah. Itulah yang disebut zaman Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj, itu disebut Sidratul Muntaha Mustawa. Di dalam Al-Quran Allah juga mengatakan, kalau kau pingin anteng, maka sakinah mawaddah warahmah itu biasalah disampaikan di tengah walimah, ya. Sakinah iku anteng. Nah, menjadikan hati yang anteng, menjadikan jiwa yang damai, otomatis terlebih dahulu harus kenal siapa yang memiliki sifat anteng, siapa yang memiliki kedamaian. Tidak lain kecuali Allah. Berarti kita harus menemui Allah terlebih dahulu, sehingga disitulah yang dimaksud Kanjeng Nabi, jannati, rumahku laksana syurgaku. Di sini Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, untuk menjadikan rumah laksana surga, kalau pandangan syariat, ya sing sering omah digawe salat, sering rumah dibuat membaca Al-Quran, itu bahasa syariat yang mengandung pengertian hatimu seringlah kau gunakan untuk mengingat dan berzikir kepada Allah. Zikir terserah, secara bahasa tulisan terserah. Apakah istighosah tadi bisa, ikut thariqah, itu jalan. Yang terpenting hatimu harus memegang teguh tali Allah, bil urwatil wuthqa, tali Allah, yaitu tali Allah. Apa zikir itu? Sirul asrar niki. Lah, semuanya maksud dan tujuan yakfur wa may yakfur bitaghut. Siapa yang meninggalkan hatinya bitaghut, isi hati yang bermaksud syahwatud dunya. Siapa yang meninggalkan syahwatud dunya wa yu'min billah, dan hatinya menghadap terhadap Allah lewat zikir sirul asrar, maka itulah mereka yang disebut memegang tali Allah. Faqadis tamsaka bil urwatil wuthqa, maka betul-betul itulah orang yang memegang teguh tali Allah. Jadi tali Allah itu adalah zikir, sebab dengan zikir itulah hati panjenengan akan bisa untuk menghindari, hati lu bukan jasad,
untuk menghindari kesenangan dunia yang ditampilkan oleh hawa nafsu, dan hati sampean bisa lari menuju pada Allah. Walaupun secara fisik panjenengan kali kula niki bersinggungan, berinteraksi dengan kebutuhan rumah tangga, sandang, papan, napa setunggal pangan. Lah luwih-luwih jenengan ingkang sampun rumah tangga iki berkewajiban untuk memberikan nafkah terhadap anak istri, sehingga kita harus bekerja, kita harus berusaha dan lain sebagainya. Tapi di sela-sela itu hati panjenengan kali kula tidak boleh memenuhi atau tidak boleh menemui yang namanya syahwatud dunya. Justru hati diperintahkan yu'min billah, menemui terhadap Allah, sebab Allah itu yo ada di situ. Paham Pak? Siji dawuh Allah mengatakan anik butullaha wastanibut. Sesungguhnya hatimu tolong arahkanlah terhadap Allah, wastanibut taghut, dan jauhilah hatimu dari kesenangan dunia. Dan inilah ajaran Rasulullah. Kalau kita tanya bagaimana syariat Rasulullah itu, syariat Rasulullah yang selalu terrealisasi dengan hakikat dalam rangka makrifat terhadap Allah. Urusan syariat yang makruh, sunnah, wajib, haram dan lain sebagainya itu syariat. Lah jenengan ketika berlakunya hukum niku, kalau Rasulullah ketika berlakunya hukum niku, Rasulullah hatinya selalu menemui Allah. Makanya hal ini juga diajarkan Allah terhadap Muhammad, dan Muhammad pun mengajarkan terhadap kita sebagai umat tentang masalah keahatan Allah. Kun katakan Muhammad huwallahu ahad, tentang keahatan Allah ajarkan terhadap umatmu. Cuman secara umum niki mboten diekspos, sehingga mengatakan Rasulullah tidak pernah membahas hukum hakikat. Mohon maaf kami tidak sepaham. Nah, dasar surah ini, ayat ini jelas bahwasanya Rasulullah juga mengajarkan terhadap kita sebagai umat. Itulah ajaran Rasulullah. Sopo sing taat terhadap Rasul, maka dia juga dikatakan taat terhadap Allah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, tingkatan jannatine, tingkatan omah sing koyok laksana surgaku ini antara 1 dan 2, si A dengan si B kadang tidak sama. Ukurannya tergantung panjenengan kali kula setiap napas atau tidak dipergunakan untuk berzikir pada Allah. Ada yang tanya, kula kok dangu, kok ora wusul-wusul, iki sebabnya ya apa? Kula kok perasaan dereng wusul mboten kepanggih napa-napa, nang atiku piye, iku dos pundi? Ngene Pak, dulu masalah bil huda wa dinil haq sudah kami sampaikan. Ajaran untuk bisa sampai hati menuju Allah, ilmunya sudah secara pondasi sampun. Kemudian perintah untuk melakukan munajat juga sudah. Biasanya kita terjebak di dalam nafsu yang masuk, yang nafsu itu memerintahkan terhadap kita untuk mengakui kalau kita yang berzikir. Nafsu akan memaksa hati panjenengan kali kula untuk mengakui kalau ini aku yang munajat, ini aku yang melakukan zikir dan lain sebagainya.
Lah, persoalan inilah Bapak Ibu yang menjadikan ketunda-tundanya hati usul terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam maqam musyahadah. Lah terus solusinya bagaimana? Solusi ini pun dos pundi. Lekas cepat ketika berlaku zikir sirul asrar, yang merasakan itu lekas sampai lepas keakuan panjenengan ketika jenengan menghadap terhadap Allah pun sampai lepas. Tetapi teng mriku mengke sampai ngalami satu kahanan di mana panjenengan ini akan dilalaikan Allah dari perkara-perkara yang bersifatkan duniawiyah. Sampean nggak usah wedi. Entah di situ hanya 1 jam atau 1 menit atau 1 detik, wallahu alam. Yang jelas, kalau hati panjenengan sudah melepaskan keakuan hamba yang berzikir, yang bermunajat, yang menghadap, maka di situ panjenengan mungkin bakal dilalaikan Allah dari perkara-perkara selain Allah. Niku pun resiko. Niku sampun resiko. Justru ketika saat Allah melalaikan hati panjenengan songko dini sakliyane Allah, disitulah awal membangun hati iki, kata Rasulullah, baiti jannati. Itulah awal pembangunan hati yang akan menjadi hati surga. Hati yang surga ini hati niki. Terus ngenten Pak, bahasa syariat memang kalau kita berbicara tentang surga dan neraka besok itu akan ketemu setelah hari kiamat. Setelah yaumis sa'ah datang, maka disitulah nanti akan dihadapkan kita 2 tempat, 1 tempat kiri neraka, 2 tempat kanan yaitu surga. Iku yoga salah, karena melihat syariat itu dari sisi fisik. Tetapi hakikat sudah bisa bicara, di dunia ini kau akan bisa menemui surgamu. Tapi syaratnya sampai harus mengikuti apa yang pernah dilaksanakan oleh Rasulullah. Apa di situ? Rasulullah memberikan sindiran lewat hadisnya baiti jannati, berarti kita mau gak mau harus menemui liqo terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harus. Dan ini sudah menjadi harga mati panjenengan kali kula tatkala masuk di dalam musyahadah, kita harus hati meninggalkan selain Allah. Hati loh Pak, hati bukan jasad. Nanti jenengan pun salah paham. Secara fisik, oh nek ngono gak butuh nyambut gawe karena itu nggak penting. Katanya harus meninggalkan tarkud dunia. Anak istri termasuk dunia, harus ditinggal. Bukan ngoten. Fisik tetaplah berjalan, ya dah. Maksudku loh, hati panjenengan iki harus meninggalkan selain Allah itu tadi. Dan ini sudah menjadi harga mati manakala hati ini bisa sampai pada Allah. Nah niku mungkin boten gendeng, boten estu boten. Umpama gendeng iku, sing gendeng iku ati, jasad boten. Ati maksudnya bahasa gendeng iku saking mahabbai cintai ati sampai datang Allah, sampai ati iki lalai dari selain Allah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kesimpulannya ati ikulah hakikate bait omah. Lah penduduk yaiku jiwa, amri tenang, jadi surga apa yang dikatakan Rasulullah.
kita harus mengamalkan ajaran Rasulullah. Nek disingkat minal zulumati ilan nur. Mana ajaran yang menjadikan hati tentram? Mana? Apakah cukup kita di syariat? Betul cukup. Ternyata ajaran yang menjadikan hati ini damai, tentram, laksana surga, itu tempatnya di hukum hakikat. Sebab di dalam hukum hakikat inilah yang akan bisa mengamalkan ayat yang dimaksud Allah, yakfur bitawud wa yu'min billah. Ini sepeda nih. Tandane ajaran Rasulullah itu yakfur bitawuti wa yu'min billahi. Ati ngalih sangka dene kesenangan dunia, sebab ati nek seneng sakliyane Allah kesenangan dunya, ati iku bakal dadi gelap. Hakikat mengatakan barang siapa yang hatinya tresno menyang kesenangan dunya, padha karo ati iku nyembah berhala. Paham Pak nggih? Iki pandangan hakikat lho, mboten syariat. Allah mengatakan ajaran Rasulullah ketika datang itu minadz zulumati ilan nur, yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur, yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur, yaitu ajaran kang bisa mengeluarkan hatinya para manusia dari minadz zulumat, dari kahanan peteng niki. Ati sing peteng yaiku ati sing masih ketutupan perkara sakliyane Allah, sehingga menjadi hati yang buta terhadap Allah. Lah ajaran Rasulullah ilan nur, menjadikan hati panjenengan sing asale gelap menuju terang. Hati yang terang terhadap Allah adalah hati yang yakfur. Niki surah Al-Baqarah ayat 257. Yakfur, hati yang terang terhadap Allah adalah hati yang yakfur. Yakfur itu ninggalke, ngingkari bitauhud kelawan piro-piro berhala. Sing dimaksud berhala adalah syahwatut dunia. Paham Pak nggih? Siji. Loro, hati yang bercahaya adalah hati yang yu'min. Satu sisi meninggalkan tauhid, satu sisi yu'min, hati menghadap billahi kelawan urip, billahi kelawan Allah. Ikilah sing dimaksud nafi isbat. La ilaha iku nafi, iki illallah isbat. Nafi berarti membersihkan dari tauhid, isbat menetapkan
Allahnya. Makanya asyhadu iku kudu sampai ke ilallah. Mboten asal mandek nang la ilaha. Asyhadu alla ilaha mboten asal mandek. Karena ono kene kudu sampai ke ilallah. Barang siapa yang syahadatnya itu sudah benar, maka mesti sholatnya benar. Barang siapa yang sholatnya benar di mata Allah, maka lainnya sudah benar. Tapi barang siapa yang sholatnya salah, bijine elek, kata Allah, mongko bijine amaliyah liya yo nderek abot. Jelas Pak nggih? Wis. Inilah yang menciptakan baiti jannati. Iki yang menciptakan hati yang kata Rasulullah, baiti jannati, rumahku laksana surgaku. Dengan cara bagaimana sampai bisa membangun hati yang seperti ini? Maka dengan cara zikir. Hanya dengan cara zikir. Lah zikir yang kami maksud di situ adalah sirrul asror. Zikir yang merasakan bahwasanya hidup dalam diri panjenengan itu hakikate Allah. Lah bisanya di situ cepete sampai panggih datang hidup pada diri panjenengan, lekas lepasen keakuan panjenengan ketika berzikir niki, ketika sholat, ketika aktivitas nopo mawon, ndang cepet lepasen keakuan hamba yang melakukan. Balik setelahnya jenengan ngakokno yen sejatine kabeh sing berperan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah maksudnya lillahi ta'ala. Makanya sholat kan wingking ditutup lillahi ta'ala. Usolli fardhul isya'i arba'a raka'atin mustaqbil kiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Maksudnya lillahi ta'ala, si imam, si makmum walaupun sholat ijen supaya ngukuhno kabeh iki mung krana Gusti Allah. Maksudnya krana Gusti Allah, makmum imam gak oleh ngakoni iku sing peran makmum utawa imam. Paham nggih? Nek ati wis gelem lungguh ning kene ketika berdiri rukuk sujud lungguh atau ketika semua aktivitas yang terjadi, inilah yang akan membentuk baiti jannati. Baiti jannati. Rumahku laksana surgaku. Alhamdulillah, inilah Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan secara ringkas. Hati itu akan bisa keluar dari kegelapan manakala hati ini mengikuti ajarannya Rasulullah. Ajaran Rasulullah itu adalah yang mengajarkan terhadap hati pindah dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Nek wis menuju alam benderang, maka hati sampean akan bisa untuk meninggalkan kesenangan dunia dan hati sampean bisa menghadap dengan benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita masuk pada sesi tanya jawab. Mungkin dari panitia saged ditulis nomor rekening ya, mungkin menawi wonten nomor rekening dadi mengki saged kita berjariah, lebih simpel. Saniki kan zamane IT to Pak ya, zamane wis saiki zaman gampang, menawi dikersake wonten nomor rekening ditulis ada. Oke. Oke, kita masuk pada sesi tanya jawab Bapak Ibu. Barangkali wonten sing ditakokake kami persilahkan. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
karena berjalan mukarrian akan pason menerangaken wonten surat Yunus ayat sekawan wonten niku wonten ayat nomor amanu wa amilus sholihati. Amal kang sae niku saged dipun kerjakan utawi dipun sangaken konek menang Allah menika utawi dikir menang Allah niku secara dikir asal nama niku asrori dikir asrori ini iki kula badhe tangget masalah dikir menika kula badhe tangget apa niku dikir menang Allah niku utawi kan konek menang Allah niku saged dilaksanakan dengan melihat secara kasat mata dengan melihat Allah dengan kasat mata. Iku ingkang kula kandhakaken. Lajeng nomor kali masalah rukun Islam ingkang nomor gangsal menika ibadah haji. Ibadah haji yang bisa menika pertama-tama menika dipun undang dengan Allah Subhanahu wa taala melaksanakan napa ingkang bersukunipun yang haji di Mekah. Biasanya yang haji niku napa niku kedah dipun sertani dening Allah Subhanahu wa taala termasuk calon tamu ini Gusti Allah. Dados kula contohaken yang tamu niku umpamaken tiyang tamu niku kedah kangge ingkang dipun tamoni menawi gadah kebutuhan menika dipun sukani. Ing iki kula badhe panggil dumateng Kakang Rasul ya. Yang ibadah haji menika mengalami dumateng Mekah menika ibadah mboten saged nemoni dumateng kang ditemoni terus pundi ibadah hajinipun dipun terami napa mboten iku nomor kali. Dan nomor 3 masalah ibadah haji pindah umat Islam menika dipun wajibaken nomor haji sing mampu lajeng mriku wajib iki yang akan mengkai ibadah haji akan bisa rukune haji menika termasuk piyambakipun bisa melakukan bisa Allah menika masuk surgane Allah niku ibadah yang ingkang mampu. Kanggo kula boten saged ibadah haji ingkang netepi syarat rukune ingkang teka Mekah lajeng kula sumerep napa niku hadis Kanjeng Nabi al-Jum'atu Hijul masa ini Hijul Muqarra'i wal Masafi
Dan terus ibadah haji ini yang miskin menika syaratnya kudu nglakoni Jumatan menika sekawan dosa dinten, sekawan dosa berturut-turut mboten ngantos pas. Lajeng pertanyaan kula, sama kagem gue Allah ibadah yang ingkang mampu nglakoni syarat rukun ingkang ketomkah, lajeng ibadah yang miskin cuma nglakoni Jumatan sekawan dosa berturut-turut niku napa pahalane sama napa mboten mbuhe Allah niku mawon ingkang kula tanyaken pramila monggo dipun jawab maksud. Matur suwun. Pertanyaan ingkang pertama terkait masalah melihat Allah. Kelawan berzikir memang tujuannya adalah liqo pada Allah dengan membawa kunci makom musyahadah, yaitu sirul asror. Pertanyaannya, apakah Allah bisa dilihat dengan kasat mata zahiriyah ini? Pertanyaannya, apakah Allah bisa dilihat dengan kasat mata zahiriyah ini? Bapak Ibu, manungsa niku disertai Allah ain dua mata, siji ainul basariyah, yaitu peninggal mata zahir, yang fungsinya mata zahir ini untuk melihat sesama makhluk. Dalam makom muhadoroh niki makom kasar, meripat zahir iki bisa kanggo ndelok podo-podo makhluk kados korean, sepidol, jenengan ketinggal. Sarati meripat dohir iki boten angsal wuto baru saged ningali. Setunggal nomor kali manungsa iku ya didelehi Gusti Allah meripat ainul basirah, meripating ati. Lah meripating ati niki bakal bisa digawe nyawang terhadap setunggal apa yang ada di alam mukasyafah dan apa yang ada di alam musyahadah. Tetapi mungkin wonten keterangan tersendiri ketika saat di makom musyahadah. Meripat batin atau meripat ati niki tatkala Gusti Allah buka selapute alam mukasyafah, maka hati seseorang itu bisa melihat gaibnya makhluk seperti alam malakut, berarti para malaikat. Ya, di situ juga alam jabarut lahut, jenengan kalikula meripat hati bisa nyawang kahanan, bertemu para nabi, bertemu kekasih Allah, bertemu surga, neraka, atau alam barzah dan lain sebagainya. Bahkan filauhil mahfud
apa buku catatan tempat takdir manungsa sedaya niku jenengan diparingi weruh krana disikap selapute meripat basirah. Berarti ainul basirah iku bisa digawe delok alam mukasafah manakala mripate ati iki boten wuta terkait alam mukasafah. Nomor kali ainul basirah iku bisa mlebu nggone alam musyahadah, tapi iki ana syarate. Syarate apa? Ainul basirah iki bisa melihat anggene Allahnya, harus meninggalkan perkara-perkara selain Allah. Artinya baik kewujudan ataupun apapun selain daripada Allah ini kudu fana, termasuk aran ruh yang melihat tadi, la ibsarun wa mubsarun wa basarun. Artine jeneng sing nontok, meripat sing nontok yang melihat, dan yang dilihat aran ini semuanya tidak ada. Kalau boleh saya bahasa sederhanakan, yang melihat Allah itu Allah sendiri. Prosesnya ndugi pundi? Jenengan ruh uripe sebab diuripi Allah utawa sing maha urip. Prosesnya ndugi mriku. Lah aran ruh Insanul Kamil alan ruh atau aran Nur Muhammad dalam diri panjenengan niki harus lebur. Ini kalau dikatakan ainul basirah, mripate ati bisa makrifat nyawang Gusti Allah. Bukan perkarane sing nyawang makhluk iku isok nyawang Allah zatnya, bukan. Artine dikatakan makrifat Allah, nyawang Allah, sing nyawang lan sing den sawang iku aran manungsa, aran Allah, aran mripat iku wis fana. Makanya tak sederhana nong ini, sing nyawang Allah iku sapa? Ya dadi dhewe sing asali aran Rahman. Ini kan lebur, nek wis lebur akhirnya aran hidup. Nek wis aran hidup, gak ono hidup loro, nggak ada hidup dua, ada yang maha hidup, ada yang dihidupi, nggak ada. Itulah yang dimaksud ahad atau esa. Konteks di dalam pengertian bersumber di dalam Al-Quran, Muhammad jelaskan tentang keesaan Allah. Ini menurut ini berarti tak simpulke apakah Allah bisa dilihat secara kasat mata zahir maupun batin. Kalau jawaban saya di ahad, tidak bisa, karena semuanya itu harus fana, harus nafi. Cuman kalau melihat saya itu dari proses, bisa. Laiku man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Barang siapa yang kenal terhadap dirinya, hidup dirinya itu bukan hidup makhluk, tapi hidup pada dirinya itu adalah Allah, maka faqad arofa robbahu, maka jelas dia itu kenal atau tahu terhadap Tuhannya. Sakit difaham Pak? Tak simpul king ini. Moto dohir, kasat dohir iki ndelok makhluk. Kasat batin iku kena digawe ndelok makhluk sing bangsa ghaibiyah.
Siji kena digendelok apa sire Allah, artinya zatnya Allah. Tapi kata-kata digendelok zatnya Allah bukan berarti hati atau roh ini bisa melihat Allah, tetapi yang melihat Allah adalah zatnya sendiri setelah di dalam hati sampai kefanaan selain Allah, termasuk aran Rahman. Ngeten Pak. Wis niki napa iki jamu ya? Jamu kunir. Sesebutannya jamu kunir. Mang saderenge dicampur ya ana aran kunir, ana aran banyu, ana aran napa mawon. Gendis Pak nggih. Ada gula. Niki dereng dicampur. Lah, manakala dikatakan ahad, nama-nama itu sudah tidak ada, harus fana, kefanaan aran-aran itu akhirnya kita mengambil satu aran jamu kunir. Nah terus jamu kunir ini akan hilang, namanya semuanya akan hilang, nek pun sampean unjuk. Sehingga nek wis sampean unjuk, di situ tinggal rasa. Bahwasanya rasa itu tidak pernah menipu. Kalau itu tadi kunir, gak mungkin jahit. Paham maksud kula Pak? Gak pernah menipu. Artinya gini Pak, nanti kalau kita sudah masuk dalam kahanan rasa, terus apakah kita bisa untuk menggambarkan rasa jahe, rasa manis? Itu mboten saged. Dengan ketidakbisanya itulah Pak, maka tidak bisa diarani. Tidak bisa diarani. Akhirnya biar mudah sampai kali kula ahad, itulah namanya esa. Jadi esa itu sebetulnya sesuatu yang tidak ada aran. Sejatining Allah sing dimaksud aladhi iku sesuatu yang tidak bisa dinamai. Biar mudah kita masuk terhadap makhluk syahid atau sesuatu yang kita tuju, diarani bahasa ilmu Allah, diarani bahasa ilmu hidup, diarani dengan bahasa ilmu yaitu esa, padahal tidak bisa diarani. Meneng mawon. Tapi bisa jenengan raosne, bisa jenengan rasake sejatining Allah pada diri panjenengan, bisa panjenengan nyatakne buktekne, tapi ora bisa jenengan cerita, ora bisa digambarkan bila suwarin wa kalamin wa lafdin, mboten saged. Nek umpama digambarke dikalamno iku sebatas ilmu untuk menggiring sebagai jalan panjenengan untuk bisa bertemu sejatine sing gak duwe, sing gak iso diarani. Iki arane apa Pak? Napa nih Pak arane Pak? Ya iki umpama oleh tak duding ya iki. Paham nggih maksud kula niki? Apin sampean raos. Sampean raos. Mboten saged kula gambarke, nggih mboten saged memang. Oh, ben gampang tak arane. Nisor kambal ndukur meja tengah-tengah long. Pun cetha mboten kula sanjang itu. Minas sama wal ard, antara bumi dan langit, di dalam bumi dan di dalam langit, jadi tanpa batas. Nek maksud panjenengan ain meripat iku adalah sebagai jasad fisik makhluk,
mboten saged. Nek maksude ain mripat iku sing gak kena diaran, betul Pak. Allah itu bisa dilihat dengan mata kasat. Sampai ngomong meripat, tapi maksudnya duduk meripat fisik niki. Duduk meripat fisik hati niki mboten bener pun. Nek maksudnya fisik mboten saged. Sebab Syekh Ibnu Athaillah nggih dawuh nyuwun sewu. Makhluk iku ibaratnya patung. Makhluk berarti selain Allah lho Pak nggih. Ibaratnya patung. Patung iku orang duweni kahanan ahwal keadaan apapun. La haula wala quwata illa billah. Ya. Berarti gak duweni hak bisa melihat, mendengar, berucap. Mboten saged. Nek maksud sampean iku kalam, ucapan, melihat, baik fisik, ainul basyariyah maupun basiro, iku maksudnya bukan makhluk. Jawaban saya atas pertanyaan ini benar. Sebab yang melihat Allah itu Allah sendiri pun. Itu yang pertama. Terus sing kaping kali berkenaan kalian haji. Berkenaan dengan kalian haji, ibadah haji. Apakah haji yang tidak bisa diterima, tidak bisa bertemu Allah itu diterima hajinya? Kantun jawab kula dugi syariat apa hakikat. Nek ing dalam syariat iku diterangke ono haji mardud sebab ngelanggar rukun sahnya haji, terus gak dilaksanakan dendani atau dam. Ono haji disebut mabrur. Mabrur iku diterima, mardud niku ditolak. Tetapi kalau kita angkat haji dari sudut pandang hakikat, makanya bahasanya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Lah ngoten nih. Panjenengan rawuh atas panggilan Allah itu tidak membawa serikat apapun. Jadi gak menyekutukan terhadap apapun. Gak ono ati pengakuan, termasuk iku sing mentok. Nek masalah riya, takabur, iku cilik-cilik. Mentoknya adalah pengakuan. Tidak ada pengakuan hati yang melakukan itu dirinya hamba. Nek iki bersih, mesti mabrur. Mesti mabrur. Kalau saya pandang dugi hakikat, apakah pertanyaannya tidak bertemu Allah itu hajinya tidak diterima? Jelas tidak. Jelas tidak. Hakikat itu bukan mabrur tapi mardud. Nyun sewu Pak. Rojo keren titik mboten napa nggih? Heeh. Kalau kadang-kadang niku mikir, haji kita ketika bersyariat menuju ke Makkah Baitullah eman, manakala tidak dibarengi pengetahuan secara hakikat. Kalau hal itu terjadi, pasti kami akan melaksanakan sesuai dengan rukun sahnya di dalam rukun syariat. Di situ memang dikatakan haji mabrur iku laisa jaza kecuali surga. Nah,
Ya nek surgane mbok kula. Gampang mawon gitu. Sita. Kita sebagai makhluk dipanggil Allah ibarat mertamu, mestinya dikatakan mabrur, diterima itu manakala sudah ketemu yang mengundangi. Bagaimana kita bisa bertemu terhadap yang mengundangi yaitu Allah? Wong Allah kita nggak kenal dan tidak tahu. Mengapa kita tidak tahu? Ada alasan. Pertama, karena kita tidak percaya tentang ajaran Rasulullah. Ajaran yang bagaimana? Minadzulumati ilan nur. Yang membuat hati gelap itu menjadi terang, itulah ajaran Rasulullah. Konteks niki yang membersihkan, yang menjadikan hati asalnya gelap menjadi terang, kita cari konteks ajaran di syariat, mboten ketemu. Ngapa mboten ketemu? Memang kelasnya dewe-dewe. Nek syariat iku noto ibadatul jawareh. Apa? Ibadah secara fisik. Nyentuh kerana hati tidak bisa. Padahal dengan Allah itu gaib. Berarti urusannya dengan ibadatul qalbiyah, hati atau roh. Nah, iki konteks ketemu dalam hukum hakikat. Jadi kita tidak akan pernah bisa bertemu terhadap Allah walaupun haji niku brosure mendatangi undangane Allah. Napa berserikat ning ati niki? Berserikat terhadap yang lain. Nyun sewu, Pak. Kula kadang-kadang niku nggih mboten nglarang wong tasakuran haji. Mboten nglarang. Nek niate riya ben ruh tanggane nek aku budal haji, aku tasakuran haji. Lah ngene iki kita larang ya. Ojo mending tumpengan ae. Ngoten. Terus akhirnya dilokno, kuwi nek tumpengan boleh antarane budal haji ambek wong minggat iku gak. Nek wong minggat mboten pamit. Jadi niat tasakuran iki lak pamit gitu, pamit. Jadi cek ono bedane antar wong minggat ambek wong budal haji. Nek niate ngono gak ada masalah, tapi nek ada indikasi riak dalam hati kita atau takabur ben masyarakat tahu aku wong sing mampu dan mempunyai uang, lah iki termasuk hal yang menjadikan serikat dalam hati. Ya ini yang menjadikan sampai kali kula tidak bisa bertemu Allah, otomatis mardud hakikat lho nggih, mboten syariat. Nek syariat pasti mengatakan insya Allah ada dua, iyo nek iyo, gak nek enggak. Insya'a lamun ngersa'ake sapa Allah, ngersa'na nanti diterima apa gak? Dijawab hakikat, ikilah hukum mesti. Nek iyo iyo, nek enggak nek kuwi ketemu Allah mesti yo. Mabrur, ketemu Allah mesti mardud, ditolak. Subhanallah. Jadi jawab kula kalau dari sisi hakikat atas pertanyaan wau mesti ditolak. Badine namun ning donya diceluk abah haji, diceluk bah ngunu bah ngene lan sak piturute. Iku hakikat lho Pak ya. Bukane kula niki nglarang wong haji mboten, eman tulung sakderenge mangkat tolong didiklah hatimu untuk makrifat pada Allah. Jadi kesananya nanti cek mboten sia-sia atau dikatakan tamasya. Berkenaan dengan itu kan orang yang mampu. Apakah sama pahalanya antara hajinya orang miskin dengan orang yang kaya? Itu dikatakan lewat
jenengan kali kula niki berkali-kali melakukan Jum'ah, sholat Jum'ah. Nek bahasa sama atau tidak itu tergantung hati sampean iki duduk di mana. Sampean duduk di tajalli Allah, baik sing miskin maupun sing kaya sama. Cuman nggak samai ono hukum syariat. Nek sampean kali kula sing ono kaya diceluk Kang Kaji, ya. Lah sampean kali kula sing ono miskin gak blas diceluk Kang Kaji. Bapak Ibu, ini angsal kula omong dari pandangan hakikat, jeneng aktivitas nopo kemawon. Kok ati bertemu Allah, fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah, hakikate panjenengan haji pada Allah. Paham maksud kula? Jenengan saiki kumpul ambek garwa, terus teng mriku ati sampean tajalli pada Allah, berarti sampean iki hakikate sudah melaksanakan haji. Jenengan sholat, mboten Jumat lho niki. Jenengan sholat, terus panjenengan iki mau bisa bertemu Allah, artinya di situ sampean bisa sampai ke musyahadah Allah, maka hakikatnya jenengan juga telah melaksanakan haji. Cuman syariat dereng ngaten. Syariat sih ono rukune haji apa, syarat sahnya haji ku ya apa lan sapiturute. Cuman kabeh nek diringkes aktivitas haji iku mek sitok-tok bertemu Allah. Cuman syarat bertemu itu tidak boleh berserikat. La syarikalah. Labbaik Allahumma labbaik. Aku datang menemuimu ya Allah, panggilanmu ya Allah. La syarikalah labbaik. Ketemunya tidak boleh ada persekutuan. Lah aku mangga ning atiku ana persekutuan riya, takabur. Durung maneh ning atiku rumangsa kula yang berperan iki. Wah, iki jelas hakikate ketolak iki. Ketolak. Jadi sama Pak ya, dari pandangan hakikat loh sama, tapi nih dari pandangan syariat mboten, wong sampean ora tahu numpak motor miber ngoten ya. Hakikat pandangan Allah sama, manakala sama-sama bertemu Allah. Antara yang mampu dengan yang miskin itu sama di mata Allah. Itulah yang dimaksud Allahu inna awliya la khaufun alaihim walahum yahzan. Itulah yang disebut sebagai kekasih Allah. Semua itu terlaksana dengan baik di mata Allah manakala jenengan iki wa amilus sholihah. Percaya kalau hidup pada dirimu itu Allah, percaya di luar dirimu ini adalah namanya Allah. Iya, buktikan. Caranya membuktikan wa amilus sholihah. Makanya dalam surat Al-Kahfi kan disebutkan, barang siapa ingin bertemu Tuhannya Allah, fal ya'mal amalan sholihan. Nah, sing dimaksud amalan sholihan itu bukan jasad, adalah hati, ruh. Lah amale ruh sing bagus iku ya apa? Ya niki wau sing kula terangne ning papan. Jelas nggih? Niki wa amilus sholihah, satu sisi wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Satu sisi dengan perilaku niki hati sampean tidak akan pernah menyekutukan Allah. Oke. Oke. Ada lagi? Monggo.
memang dalam hadis dikatakan sholat Jumat bagi wong miskin itu bisa menjadikan nilai haji di mata Allah. Maksudnya adalah hati sampean kali kula fisik iki gak mampu ke Mekah, hati mampu bisa sampai pada Allah lewat hal seperti itu dikatakan haji. Nggih, wonten melih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau awal sampun diterangkan babagan rumahku adalah surga. Terus memberiku wonten kalau dapat keterangan pilih amalan nopo kemawon niku saged dipundhaki salat niku sae. Nek salat nabi amal segala amal niku dipun teliti dening Allah Subhanahu wa taala kanthi sae. Nek salat kurang tepat amal iki kurang tepat mboten mau keterangan sing awal terus pertanyaan kalau salat ingkang kados pundi sing dadosaken supaya amal iku katrapi dening Allah Subhanahu wa taala. Iku kaping sepindhah. Kaping kalih menika pertanyaan kula ini. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus putih keterangan niku kemawon saking kula lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hafidu ala sholawah wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Wa qala nabi sallu kama ra'aitumu musalli kama sholaita ala sayyidina Ibrahim millata Ibrahim hanifah. Sholat yang baik di mata Allah itu sholat yang bagaimana? Allah mengatakan di dalam firman-Nya, jagalah sholat itu waqumu lillahi qanitin ay khosyi. Sholat yang baik itu adalah sholat yang nilai sholatnya itu khusyuk, hatinya khusyuk, hati yang khusyuk. Hati yang khusyuk itu hati yang bagaimana? Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim. Hati yang khusyuk adalah hati yang mengikuti sholat yang apa pernah dilakukan oleh Rasulullah seperti sholatnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam millata Ibrahim hanifah, hatinya condong millah, condong Ibrahim hanifah, condong hatinya hanya pada Allah. Hati yang bisa condong hanya pada Allah, hati yang sudah sampai di makom irfan, makom ma'rifat terhadap Allah. Hati yang ma'rifat adalah hati bal yusyahiduna annal fa'ila wallahu ta'ala. Hati yang bersaksi bahwasanya yang mempunyai peran yang disebut sebagai fa'il, annal fa'ilah,
sesungguhnya fa'il atau yang berperan itu huwallahu ta'ala. Hati yang khusyuk adalah hati yang menyatakan atau bersaksi bahwasanya yang berperan itu Allah, berperan dalam sholat dan lain sebagainya. Itulah Nabiullah Muhammad yang menyontoh nenek moyangnya Nabiullah Ibrahim. Berarti sholat yang baik menurut hakikat adalah sholat di mana hati ini selalu terjaga untuk khusyuk kepada Allah. Khusyuk itu hati yang makrifat pada Allah. Hati yang makrifat pada Allah adalah hati yang tidak mengakui bahwasanya aktivitas sholat itu aktivitas hamba, tapi aktivitas sholat iki yang berperan adalah Allah. Berarti sing sholat itu Allah. Kok angel Pak? Sing sholat itu Allah. Itulah yang dimaksud qadim ala qadim, ujine Allah pada dirinya sendiri. Bagaimana kita bisa melaksanakan sholat yang sesuai dengan Quran ini? Satu sisi kita menolak ajaran untuk menjadikan hati seperti ini, betul sakit. Masio alimo kaya apa ngelmu sampean kali kula. Ngapunten Kang Kathah. Baik ilmu cara syariat, ilmu cara thariqah, ilmu cara hakikat, ilmu cara makrifat, manakala hati belum makrifat Allah tetap ora iso. Salat itu dengan baik sesuai dengan Quran. Wa qumu lillahi qanitin ay khosyiin, wajib khusyuk. Sedangkan definisi khusyuk adalah hati makrifat pada Allah. Nah, sekarang tergantung kita makrifati sampai pundi. Makanya di golongan orang yang makrifat Allah hatinya itu ada tiga. Ada tiga, wonten telu. Jadi hambane Allah yang sudah sampai makrifat Allah itu diletakkan Allah di golongan tiga. Kok jenengan iki wonten golongan pinten? Tapi wong sing hatinya makrifat pada Allah itu terlebih dahulu dirinya mengalami beberapa proses. Pertama adalah susahnya mencari guru akhirat, kedua ilmu, ketiga amal, keempat adalah istiqomah. Proses sing kaya ngene wis kelaksanaan, maka Allah meletakkan hambanya itu di makom makrifat, makom irfan. Itu adalah pertama fana, musyahadatul fana, dua musyahadatul kamil, ketiga musyahadatul baqo. Fana dan kamil ini makomnya makom mahfud. Baqo adalah makomnya maksum. Makom fana dalam satu hari satu malam panjenengan iki sedikit makrifati pada Allah. Tanda hati yang makrifat adalah hati yang dilalaikan Allah tentang perkara selain Allah. Iku jenenge ati sing gendeng nang Gusti Allah. Kadang-kadang makrifat iku pas panjenengan iki boten mesti ya, ketika saat kerja, karena di situ memperhatikan zuhud umum, jenengan dimarifatni Allah ketika kerja.
delalah ning kono ati mbuh sak nyut, mbuh sak detik, mbuh kaya apa makrifat nang Allah akhirnya lalai terhadap perkara-perkara selain Allah. Kadang numpak sepeda, kadang numpak mobil dan lain sebagainya. Itu terjadi bisa saja. Yes. Iki fana musyahadatul fana. Golongan kekasih Allah sing masih sedikit antine makrifat pada Allah. Kadang-kadang sholat makrifati pada Allah hanya berapa, misalnya 4 rakaat gur sak rakaat. Engko kadang-kadang dilebokno ditokno, dilebokno cara manuk mencelok miber seperti itu. Yang kamil ini lebih dominan makrifati Allah ati katimbang lalai dari Allah atau makrifat terhadap selain Allah. Kadang-kadang sampean dimakrifatkan Allah ketika ngaji ngene iki wis gak ndelok makhluk kula. Ati sampean ndelok Allah. Kadang-kadang ati gak makrifat Allah tapi nuduh kula makhluk yang bertausiah. Kadang-kadang seperti itu. Nah, yang jelas kamil ini lebih dominan makrifat anti pada Allah daripada selain Allah. Terus tingkatan yang nomor 3 adalah bako. Bako itu sudah tidak mengenal, tidak makrifat Allah. Ati selalu gendeng menyang Allah. Dan ini 1 sampai 3 itu Allah meletakkan panjenengan ningdi. Apakah ketika saat makrifat Allah ati akal iki nggak berfungsi ataukah berfungsi? Nek gak berfungsi berarti rusak pandang gawe cara syariat iku yang disebut majedub utawa khos. Nek akal iki mboten akal ini tasik difungsekno Allah, cuman saja hati dilalaikan selain Allah. Iki nggone khawasul khawas. Nggone khawasul khawas. Mesti tiang koyok ngene iki nggawa sifat sekawan. Sidik, fatonah, amanah, tabligh. Lah niki maksum ya ngono sami. Nek maksum iki ati iki sudah sudah terus-menerus dilalaikan selain daripada Allah. Ati ini mboten saged digoyah sak detik pun mboten saged. Artinya ati tetap makrifat terhadap Allah walaupun fisik iki akal iku dideleh nanggone berfungsi disebut biaklin, atau akal ini dideleh Allah nanggone bighairil akil. Nah, wis fisik wis gak wis gak bisa mempengaruhi. Walaupun fisik keadaan jaga ataupun fisik dalam keadaan tertidur, hati tetap berdik. Iki maksum. Paham Pak nggih? Nah, kita ada di mana saat ini? Tanda hati iku dikatakan sudah wusul terhadap Allah, artinya makrifat Allah, tatkala dalam hatimu sudah sepi urusan selain Gusti Allah. Niku nek digoleki tandha maneh mesti ayem tentrem ati sampean. Boten gelisah. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Boten gelisah. Senajano kerjaan sampean maju omsete atau enggak, boten gelisah. Tapi kadang-kadang nek ana kene utawa kene kadang digelisahno. Tapi ya ditarik maneh akhirnya gelem balik ati nang Allah, makrifat Allah gak gelisah maneh. Intine sapa sing atine ndeleng Allah mesti iku tenang, sapa sing atine ndeleng saliyane Allah atine gak iso tenang. Berarti ketenangan hati, kebahagiaan hati itu ketika saat bertemu Allah,
bertemu Allah. Wes, jadi sholat yang baik menurut pandangan hakikat adalah sholat yang menyesuaikan dengan Al-Quran. Wa qumu lillahi qanitin ay khashi'in, kedah khusyuk. Lah tarkibe khusyuk, definisi khusyuk gini kau mau. Hati harus ma'rifat pada Allah. Yes, itu yang pertama. Cuman ya apa-apa, sholat itu kuncinya ada di syahadat. Asyhadu madhepe ati lewat rasa nang ilallah, apa berhenti ning la ilaha. Kuncinya ada di situ. Syahadatnya benar, sholatnya pasti benar. Nek sholat bener, mesti liyane melo bener. Kembali kepada asyhadu mesti bener, gak kadek boten. Jadi sholat yang baik adalah sholat yang menurut hakikat apa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah. Shollu kama ra'aitumuni sholli. Sholat siro tatkalane kau podo ambek apa sing tak lakoni. Apa sholat Rasulullah? Kama sholai ta'ala Sayyidina Ibrahim, mengikuti pelajarane tuntunane Nabi Ibrahim, millata Ibrahim Hanifah, selalu condong hatinya pada Allah. Niku maksudnya makrifat pada Allah. Yes. Nomor kali terkait masalah sholawat. Napa wau sing diwaca wau sholawat ya? Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabiullah. Terus ala ibadika sholihin. Itu penghormatan ya, penghormatan, dan itu salah satu ajarane malaikat Jibril ketika saat Rasulullah mau naik ke Sidratul Muntaha. Muhammad baca tahiyat ini, bukan sholawat, tahiyat ya, mohon maaf. Baca tahiyat ini, tahiyat itu penghormatan. Penghormatan terhadap siapa? Manakala kau membaca ini, kau akan terbebaskan dari beribu-ribu cahaya, yang cahaya itu akan membumi hanguskan terhadapmu. Kalau kau membaca ini, maka kau akan selamat. Ternyata, mohon maaf Pak, itulah pengaruh yang ada di alam mukasyafah yang disebut kasab suhani. Apunten dengan kata, jangan dikira kalau orang yang sudah memegang dzikir sirul asrar yang belum sampai ke musyahadah, nafsu iku mboten ubru-ubru. Dereng aman Pak. Zona sing rawan. Contoh, niki contoh. Jenengan Solo duweni kepinginan wusul to Pak. Duwe kepinginan cepet wus. Lho iku wis kena nafsu. Angsa dia apa? Iku kena nafsu. Makanya napa kula balik-balik ngomong, lepasen keakuamu baru sakit wusul. Ning ati siapapun menginginkan dalam hal segi apapun pengen sukses, tujuan pengen tercapai, iku yo tiga jebakan nafsu. Sholat Pak nyun sewu, ning kuno dikatakan kuwi nek sholat ijen munfarid dan sak derajat, nek umpama awakmu jamaah 27 derajat. Loh, iku kayak jebakan nafsu supaya sholatnya awak dhewe krana 27 derajat. Lah gitu, iku gak nafsu, nafsu ngeten iki kan. Salat ben ning kono gak dilebokno neraka, ya iki nafsu. Makane akeh wong kecelik niku sesuk niku. Kecelik. Makanya tadi dikatakan al-ubad yang 1 dan 2 iki tiba itu madmumun wahuma madmumun. Kedua-duanya ini karena apa? Karena dipandang orang, yang satu karena hadiah Allah, iki tiba itu. Berarti akeh wong
kecil. Karena apa? Karena di situ ada jebakan nafsu. Bu ndisi Pak, keluarga gak kepingin bahagia, sukses KPKP. Iki nek ditarik nanggone hukum hakikat lho Pak. Ini sih termasuk ada jebakan nafsu. Amri mboten ya apa? Senajana cara syariat berlaku, sembarang tujuan tercapai, lepasan keakuan makhluk. Kejo ono terus hatimu semuanya itu karena Allah. Sopo sing peran di situ, hati sampean kudu mung deleng mung Allah ki mawon. Iblis ya gak ono, nafsu yang gak ono, liyane wis gak ono. Lho iki lho zona musyahadah, iki zona aman, zona di mana panjenengan kali kula niki sudah bebas dari kepentingan nafsu. Penghormatan. Nah, penghormatan iki mestine nang sapa? Alhamdulillah utawi sekabeh puji, puja iku lillahi mung kagungane Gusti Allah. Jadi apa malaikat ngajarno nanggone Nabi Muhammad ketika saat munggah ning Sidratul Muntaha. Cara sampean iki ketika Mi'raj Solo nuju wusul. Perjalanan iki dikepung utawa kita itu dihadapkan beribu-ribu cahaya. Cahaya ini akan menghancurkan kita dan kita tidak akan bisa sampai ke Sidratul Muntaha. Nabi Muhammad manakala diserang cahaya ini, beliau akan hancur dan tidak bisa sampai ke Sidratul Muntaha. Panjenengan tatkala Solo nuju wusul ini tidak akan bisa wusul manakala sampean iki diserang perkara apa wae. Cahaya niku perkara sing ana mukasa kasapa. Maka oleh karena itu bacaan Muhammad tahiyat penghormatan iki karepe apa? Ngeten, Bang. Apa penghormatan iku nang Allah? Alhamdulillah utai sekabeh puji maksudnya adalah keakuanmu yang tadinya itu merasa diperjalankan, berarti kan masih ada, diperjalankan masih ada. Iku lepasan. Jadi gak usah ngomong dalam hati keimanan yen aku melaku sebab dilakokno Allah. Iku wis ilang wisan. Jadi kudu muncul sing laku iki aku Allah. Entek wis ngeten iki. Ini ku penghormatan. Ini ku penghormatan. Nek kaya ngoten maka sampean akan bebas dari cahaya-cahaya tadi. Artinya apapun yang terjadi di dalam makom mukasyafah, Anda tidak akan terpengaruh hatimu, akhirnya duduk manis di dalam mukasyafah mboten saged. Makanya apa? Nek wis bebas ndugi mriku niku kok ya kasape umpama kena kasap iku disebut kasap maknawi. Kasap di mana sampai iki bisa sampai ke musyahadah. Jadi mboten terpengaruh ngoten lho. Mboten terpengaruh. Jadi maksud penghormatan di situ adalah Nabi Muhammad melepaskan diri dari keakuan makhluk. Kul innama ana basarum mislukum. Muhammad katakan pada umatmu bahwasanya kau ini juga sama dengan manusia. Manusia berarti sifat basariah. Nek sifat basariah iki gak iso nanggone musyahadah, gak iso. Iki kudu dilepas. Berarti keakuan Muhammad pada diri Muhammad iku sampun lebur. Dengan keleburan di situ loh disebut penghormatan. Penghormatan. Nek penghormatan berarti balik nang alhamdulillah utawi sekabeh puji iku lillah mung kagungane Allah, maksudnya Rasulullah tajalli mutlak. Baru dikatakan Sidratul Muntaha mustawa. Baru Anda dikatakan musyahadah itu di situ. Inilah Pak yang ditagih Allah ketika panjenengan kali kula niki dibeat Allah alastu birabbikum, jenengan jawab qalu bala syahid
syahidna. Jenengan wis dibeat Allah dhisik, kali kula dibeat. Sadurunge jenengan kali kula ning donya wis dibeat. Cuman kita nggak eling, lah ngoten nggih. Nggak merasa. Mengapa nggak merasa? Karena kita lari dari ajaran Allah. Coba kita kembali kepada ajaran Allah. Kita akan, oh iya, bukti nih Quran mengatakan seperti itu. Oh iya. Akhirnya sampean menempuh jalan makrifat, nek wis makrifat baru hakul yakin sampean iya ya aku biyen bibeat Gusti Allah. Wonten mriku. Makanya sering kalau nek ngomong masalah bab baiat, tolong ketika Anda asyhadu ke ilallah, rasakno sing baiat awakmu iku Gusti Allah. Alasan iku lho sah hukumin jenengan melok baiat ning YouTube. Lho ngoten lho. Asline baiat iku kudu ketemu guru, lah ngoten nggih. Kok iso iki baiat nang ngene YouTube gak sah? Lah, gak paham. Engko nek wis paham kuwi nek ana musyahadah ada di situ. Oh iya. Sehingga semua apapun yang terjadi yang di hadapan kita iku perwujudan Muhammad Rasulullah. Kabeh. Nah, baru persaksian sampean bener, saksi sing bener iku antara yang menyaksikan yang dan yang disaksikan iku tahu. Iku baru bener. Persaksi yang bener. Muhammad, kita bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah, bagaimana kita dikatakan benar menurut hakikat manakala kita belum tahu. Itu masa kita sudah tidak ada, masa kita belum ada, para sahabat baru benar lah kita. Makanya kita kembali kepada seluruh hakikat syahadat itu baru paham. Jadi penghormatan itu hakikatnya pada Allah berbentuk kita melakukan tajalli mutlak. Dengan begitu maka cahaya-cahaya yang beribu-ribu cahaya itu tidak akan bisa menghalangi kita sampai pada Allah. Begitu juga Rasulullah tidak akan cahaya-cahaya itu tidak akan pernah bisa mempengaruhi Muhammad, sebab Muhammad itu sudah fana mentajalikan mutlak. Oke, nonton boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk secara langsung awal kalau bahkan kemarin dulu, jadi modelnya di nomor ini. Tadi pengurusannya di motor. Tapi kalau yakin, nek nurutin rekening ini ngomong mawon bagian lo kamu itu berhilang. Ngeten. Jadi rekening ini kalau yakin kalau jam apapun bekerja pun tapi langsung rekening itu terbukti dengan rekening tertulis. Oh ngeten. Tertulis walaupun turun kadang-kadang betul. Jadi rekening itu mawon wabut belajar itu. Jadi mawon tidak perlu bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, wonten melih Pak, monggo. Maksud kula wau kan zamane saiki zaman IT, kadang-kadang transfer dugi HP kan saged biasa lan ngoten nah. Wis cekak adu-adu ngono klik ngono. Nggih pun mboten masalah. Monggo menawi wonten tasih wonten yang ditanyakan kami persilakan. Sampun Pak. Bismillah. Monggo kita tutup sarana doa. Mugia napa ilmu ingkang sampun dijabarke dening Allah dadosake ilmu ingkang manfaat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Lahumul Fatihah.